Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Mengaum, cahaya emas keunguan yang menyilaukan tiba-tiba meletus dari dalam tubuh Lindong seperti 1000 sinar yang berwarna-warni dari matahari terbit, sementara 300 sisik tato naga emas keunguan meraung di langit. Tekanan naga yang terkandung dalam raungan naga itu murni dan kuno. Aura Liu Qing bahkan lebih kuat saat dia berdiri di seberang Lindong. Cahaya hijau menyelimuti daerah itu, sementara 800 sisik tato naga hijau berputar-putar di sekujur tubuhnya. Ketika sisik tato naga bergerak dan kekuatan yang mengerikan langsung menghantam ruang itu sendiri, sampai-sampai ruang itu menunjukkan tanda-tanda terdistorsi. Semua orang di sekitar Lindong dan Liu Qing sudah mundur. Keduanya jelas mempraktikkan seni bela diri yang mendalam. Dari kelihatannya, mereka tampaknya saling bersaing dalam hal seni bela diri ini. Namun, memang ada celah yang cukup besar dalam budidaya Yuan Power keduanya, itu sudah jelas, bahwa Liu Qing berada di atas angin secara mutlak. Meskipun sisik tato cahaya naga hijau mengamuk, 300 sisik tato naga emas keunguan tertanam dengan kuat di sekitar Lindong. Mereka mungkin kalah dalam hal jumlah, tetapi semua orang bisa merasakan, bahwa sisik tato naga emas keunguan lebih kuat daripada sisik tato naga hijau muda. Sebuah cahaya terang terungkap di mata Liu Qing ketika dia melihat Lindong seperti batu, yang berada di bawah tekanan auranya dan tersenyum. Setelah itu, tubuhnya sedikit tenggelam saat dia melemparkan pukulannya ke depan. Pukulan ini tidak memiliki kemahiran. Namun, 800 sisik tato naga hijau di sekelilingnya meraung ke langit ketika pukulan itu dilemparkan. Setelah itu, mereka berubah menjadi sinar-sinar hijau yang tak tertandingi liar dan keras yang bergegas menuju Lindong. Bang! Sinar cahaya hijau itu mirip dengan naga raksasa saat melesat maju. Selokan besar terbentuk ketika gunung di bawah runtuh, menyebabkan seluruh gunung terbelah menjadi dua pada saat ini. Pukulan dari Liu Qing ini jelas agak sombong. Lindong menyaksikan sinar cahaya hijau liar dan keras yang dengan cepat diperbesar di matanya. Kesunyian melintas di matanya, tapi dia tidak menunjukkan tanda-tanda untuk menghindar. Liu Qing ini jelas berusaha untuk menyelidiki pemahamannya tentang keterampilan naga hijau terwujud dari langit. Dia akan diejek oleh Liu Qing jika dia memilih untuk mundur, pikir Lindong. Mengaum, pikiran ini melintas dalam benak Lindong saat ia menerjang maju, sementara cahaya keunguan menyapu. 300 sisik tato naga emas keunguan melaju ke depan, dan tinjunya langsung berbenturan dengan sinar cahaya hijau yang telah tiba. Busur cahaya hijau dan keunguan menyebar dari titik kontak. Gunung yang sudah bergoyang di bawah benar-benar hancur oleh gempa susulan. Batu-batu besar terbang saat gunung itu runtuh. Ush! Sosok Lindong terlempar ke belakang karena kekuatan yang dihasilkan. Namun, jari kakinya menginjak udara ketika energi mental perak putih yang luas dan kuat menyebar, dan segera menstabilkan tubuhnya. Itu juga benar-benar memblokir kekuatan yang menerjang ke arahnya. Memang tangguh, gumam Lindong. Lindong diam-diam terkejut. Liu Qing memang jauh lebih kuat daripada Komandan Iblis Naga Langit, Liu Tao, dan individu panggung samsara biasa lainnya. Jika bukan karena energi mental Lindong telah naik ke tingkat Grandmaster simbol tingkat awal, kemungkinan ia tidak akan cocok dengan Liu Qing. Setelah menstabilkan tubuhnya, Lindong mengangkat kepalanya dan menatap Liu Qing yang tidak bergerak sama sekali. Dia kemudian menangkupkan kedua tangannya saat dia tertawa. Keahlian naga hijau materialisasi surgawi kakak Liu Qing memang kuat, ucap Lindong. Suatu prestasi yang layak untuk Primal Dragon Bone. 300 sisik tato naga benar-benar dapat bersaing dengan 800 sisik tato naga aku. Jika kamu berada pada tingkat kultivasi yang sama dengan aku, akan sangat sulit bagi aku untuk mengalahkan kamu, jawab Liu Qing. Liu Qing menatap Lindong. Kebanggaan di wajahnya sedikit berkurang. Segera setelah itu, dia melanjutkan. Tuan Qingzi benar-benar memiliki mata yang bagus tambahnya. Kakak Liu Qing terlalu rendah hati. Jika bukan karena aku memiliki tulang naga primal, akan sulit untuk melepaskan kekuatan keterampilan naga hijau materialisasi surgawi hingga sedemikian rupa, balas Lindong sambil tertawa. Mampu mendapatkan tulang naga primal adalah kemampuan itu sendiri. Saat itu, bahkan aku telah gagal setelah pertarungan yang mengerikan dengan orang itu. Yang bisa aku lakukan adalah memilih tulang naga kuno yang lebih rendah. Liu Qing terkekeh dan berkata. Lindong tanpa sadar tersenyum. Orang yang dibicarakan oleh Liu Qing adalah Kaisar Naga 6 Jari Sage. Hahaha, tolong jangan marah adik muda Lindong. Ini adalah karakter Liu Qing.
Dia akan bertarung dengan siapapun sebelum berbicara, terlepas dari apakah dia mengenalnya atau tidak. Jangankan kamu, bahkan semua tetua di dalam suku, termasuk pemimpin suku sendiri telah ditantang olehnya, hahaha. Duan Tao tersenyum dan berkata. Lindong agak kagum. Dia di dalam hatinya berkomentar, bahwa orang ini memang maniak pertempuran. Kamu di sini untuk warisan Devouring Master kan? Lindong dengan cepat tersenyum dan bertanya. Aku telah mendengar dari pemimpin suku, bahwa kamu adalah pemilik simbol leluhur melahap saat ini. Namun, aku juga tertarik dengan warisan master yang melahap ini. Ketika saatnya tiba, siapapun yang mendapatkannya, itu akan tergantung pada kemampuan seseorang itu sendiri, jawab Liu Qing sambil berjalan dan tersenyum saat menatap Lindong. Dia tidak basa-basi, dan dia juga tidak menyembunyikan keinginannya terhadap warisan master yang melahap. Dalam hal ini, kita akan bersaing secara adil, ucap Lindong sambil nyengir. Ada terlalu banyak pesaing sekarang. Satu orang seperti Liu Qing benar-benar tidak masalah. Deklarasi terbuka oleh Liu Qing ini jauh lebih meyakinkan, daripada beberapa orang yang akan menikamnya dari belakang, pikir Lindong. Hahaha bagus, ucap Liu Qing, lalu tertawa terbahak-bahak. Segera setelah itu dia berkata. Tetapi kamu tenang saja, jika aku benar-benar tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkannya, aku pasti akan membantu kamu. Bagaimanapun juga kamu adalah tetua hukuman suku naga kami. Kamu adalah salah satu dari kita, ucap Liu Qing. Lindong tersenyum. Kesannya terhadap Liu Qing menjadi jauh lebih baik saat ini. 3 dari 4 suku penguasa telah tiba. Namun, suku Kunpeng belum muncul. Di samping Lindong, mata Little Marten menyapu tempat itu saat ia berkomentar. Hahaha, mereka pasti akan datang. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menandingi kecepatan suku Kunpeng. Mereka akan tiba kapan saja yang mereka mau, ucap tetua pertama Zhu Li sambil tertawa. Ekspresi tetua pertama Zhu Li berubah ketika kata-katanya terdengar, lalu dia menyeringai dan berkata. Bicaralah tentang iblis. Orang-orang ini sangat suka datang dan pergi seperti hantu. Hahaha, tetua pertama Zhu Li terlalu berpikir tinggi dengan suku Kunpeng kita. Dalam hal kecepatan, suku Celestial Demon Marten kamu juga sangat luar biasa, jawab seseorang. Tawa tiba-tiba menyebar dari langit. Lindong mengangkat kepalanya. Segera setelah itu, pupil matanya menyusut ketika dia melihat suatu tempat di langit dengan cepat berubah, ruang spasial terbuka, ketika beberapa sosok aneh muncul dari ruang terdistorsi yang menggeliat. Hanya 5 orang yang muncul dari ruang terdistorsi itu. Pemimpin itu adalah tetua berambut perak. Dia memiliki tubuh kecil, tetapi riak menakutkan yang berasal dari dalam tubuhnya tidak lebih lemah dari Zhu Li atau Mudi. Ini sebenarnya adalah tetua Kun Yuan, ucap tetua pertama Zhu Li sambil memandang kelompok itu dan tertawa. Dari penampilannya, dia jelas sudah dengan mereka. Apakah ini anggota suku Kunpeng, ucap Lindong. Lindong juga mengamati 5 sosok dengan rasa ingin tahu. Kelompok itu terdiri dari 4 tetua dan seorang wanita. Karena itu, matanya dengan cepat berhenti pada satu-satunya wanita. Dia mengenakan pakaian merah, memiliki wajah yang cantik dan bertubuh ramping dan tinggi. Sekilas, dia nampak cantik. Namun, wajah cantiknya sedingin es. Rambut perak cerah terurai dari kepalanya, meningkatkan kebekuan wajahnya yang sudah dingin dan cantik. Selain itu, Lindong terkejut karena telah menemukan, bahwa kekuatan Yuan dalam tubuh wanita ini agak lemah. Berdasarkan tebakannya, dia paling banyak mencapai tahap kematian mendalam tingkat awal. Dia benar-benar berani datang ke tempat ini hanya dengan kekuatan seperti itu, dia pasti sangat berani. Sepertinya dugaanku salah, pikir Lindong. Lindong sedikit mengernyit. Segera setelah itu, sebuah pikiran melintas di benaknya. Yuan power wanita ini mungkin lemah, tapi, sepertinya ada kekuatan luar biasa lainnya. Apalagi kekuatan ini sangat akrab. Sementara Lindong mengamati wanita berambut perak berpakaian merah ini, wanita itu tampaknya telah memperhatikannya juga, dan matanya beralih ke arahnya. Dia tidak mengatakan sesuatu yang tidak perlu. Sebaliknya, cahaya perak putih melintas di matanya, dan riak yang unik langsung ditembakkan ke arah Lindong. Energi mental, gumam Lindong kaget. Mata Lindong mengeras ketika riak ini muncul. Dengan jentikan jarinya, energi mental perak putih yang sama tajamnya keluar, dan langsung menghancurkan riak dari wanita itu. Tidak ada suara keras yang muncul ketika 2 energi mental yang kuat bentrok. Hanya tubuh mereka berdua yang sedikit bergetar. Wanita ini, sebenarnya juga ahli yang kuat, yang energi mentalnya telah mencapai tingkat Grandmaster simbol tingkat awal, pikir Lindong. Kejutan muncul di mata Lindong. Dia tidak berharap bahwa wanita sedingin es ini akan menjadi Grandmaster simbol tingkat awal pertama yang dia temui.
Tentu saja, dia bukan satu-satunya yang matanya menunjukkan kejutan. Kekaguman juga melintas di wajah dingin wanita berambut perak berpakaian merah tersebut. Segera setelah itu, matanya menatap Lindong. Terbukti, dia juga merasakan bahwa energi mental Lindong tidak kalah dengan energinya. Hahaha, sepertinya teman kecil ini berjalan di jalur yang sama dengan gadis Kunling itu, ucap Kun Yuan. Bentrokan energi mental mungkin kasat mata, tetapi juga harus diketahui orang macam apa yang hadir. Secara alami, pertukaran rahasia antara keduanya tidak luput dari persepsi mereka. Segera, elder pertama Kun Yuan tertawa dan menatap Lindong dengan penuh arti. Gadis kecil, sepertinya kamu telah bertemu dengan sainganmu. Kamu telah membual kalau kamu adalah orang dengan bakat terbesar di dalam suku Kunpengmu dalam 1000 tahun terakhir, tetapi teman muda ini di sini tidak lebih lemah dari dirimu sendiri, ucap Kun Yuan. Kulit kepala Lindong mati rasa mendengar kata-kata ini. Orang tua ini benar-benar memiliki niat buruk. Jika dimasukkan dalam sedemikian rupa, itu hanya akan mengundang kebencian terhadap Lindong, pikir Lindong. Lindong melirik wanita berpakaian merah ketika dia memikirkan hal ini. Seperti yang diduga, aura yang membara naik di mata sedingin es wanita itu. Hei Bung, kita bisa bertanding dengan energi mental jika kamu punya waktu, ucap Kunling. Wanita bernama Kunling mungkin tampak sedingin es, tapi sepertinya dia sangat keberatan bahwa Lindong mampu mencocokkannya dalam hal energi mental di usia muda. Karena itu, dia dengan cepat membuka mulutnya dan berbicara. Suaranya mungkin lembut dan menyenangkan di telinga, tapi itu menyebabkan Lindong tertawa getir di dalam hatinya. Aku akan membicarakannya ketika ada waktu, jawab Lindong. Lindong tak berdaya dan menggelengkan kepalanya saat dia menjawab dengan setengah hati. Dia saat ini sibuk untuk mendapatkan warisan dari sang master yang melahap. Bagaimana dia bisa punya waktu untuk bermain dengannya, pikir Lindong. Berada di sampingnya, tetua pertama Zuli tersenyum ketika dia melihat ini. Setelah itu, dia mengubah topik pembicaraan. Matanya melihat ke arah Celestial Gale yang penuh dengan kedalaman dataran tandus dan berkata, angin akan melemah pada esok hari. Pada saat itu, kita harus mulai menuju ke kedalaman dataran tandus dan menemukan ruang yang hancur itu. Apakah kalian semua setuju? Ucap Zuli. Sepakat. Kerumunan di sekitarnya berpikir sejenak sebelum mengangguk pada kata-katanya. Lindong berdiri di samping dan menatap orang-orang kuat yang telah berkumpul di sini, saat bibirnya secara tidak sadar mengerucut. Kemungkinan hampir setengah dari para ahli dari wilayah iblis telah berkumpul di sini. 4 suku penguasa, 8 suku raja, dan faksi besar yang terkenal lainnya di wilayah iblis telah mengirim ahli top mereka ke tempat ini. Sepertinya akan ada kompetisi yang sangat ketat untuk warisan Devouring Master. Tangan Lindong mengepal erat pada saat ini. Dia tiba-tiba mengerutkan keningnya sesaat kemudian, ketika matanya beralih ke ruang kosong tertentu. Dia sepertinya merasakan bahwa mereka sedang diamati sepersekian detik sebelumnya. Perasaan ini telah menghilang dalam sekejap, dan bahkan Lindong tidak bisa memastikan apakah dia salah. Jadi, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya. Dia tidak tahu mengapa, tapi ada sedikit kegelisahan di dalam hatinya. Angin kencang yang kuat di bagian utara wilayah iblis itu sangat dingin dan tajam. Selama periode waktu tertentu, angin kencang akan membentuk prahara. Selain itu, kekuatan dari prahara ini bahkan akan menyebabkan ekspresi ahli panggung samsara berubah. Oleh karena itu, meskipun ada semakin banyak individu yang kuat menuju ke dataran terpencil ini, hanya ada beberapa orang saja yang berani menerobos masuk. Itu terutama setelah mereka mendengar pekikan tajam dan sengsara dari beberapa individu yang ceroboh, yang berusaha masuk karena mereka tidak mampu menekan keserakahan di hati mereka. Oleh karena itu, banyak dari mereka memutuskan untuk menekan keserakahan mereka dan menjadi agak berhati-hati, karena mereka dengan patuh menunggu angin kencang itu melemah. Kelompok besar Lindong tidak secara serampangan menerobos masuk juga. Selain itu, ketika kelompok dari suku Naga dan suku Marten Celestial Iblis semua mengikutinya, itu menyebabkan kelompoknya tampak paling megah. Namun, Lindong tidak berani berpuas diri karena ini. Ini karena sekarang dia telah maju ke Grandmaster simbol tingkat awal, energi mentalnya yang kuat memungkinkannya untuk secara samar-samar mendeteksi keberadaan menakutkan tertentu dalam lautan aura ini. Berusaha untuk menonjol sekarang, itu jelas langkah yang bodoh. Semua individu yang kuat di dataran terpencil menekan keserakahan mereka, saat mereka menunggu dengan tenang. Penantian ini akhirnya berakhir sekitar tengah hari, pada hari berikutnya. Ini karena semua orang bisa merasakan, bahwa angin kencang yang tajam, yang meresapi dataran yang sunyi, akhirnya menunjukkan tanda-tanda melemah. Bas-bas. Berbagai suara mendengung melonjak dari semua arah seperti banjir bandang.
Dataran sepi ini, yang awalnya terlihat cukup teratur, sekali lagi pecah dalam kekacauan. Sementara itu, mata para ahli yang tak terhitung jumlahnya dipenuhi dengan kegembiraan. Ketika angin kencang melemah, keserakahan mereka yang sebelumnya ditekan dengan kuat oleh mereka, sekali lagi tumbuh seperti rumput liar. Ini akan menjadi kacau. Ketika dia melihat adegan ini, Lin Dong menurunkan matanya dan berkata dengan suara lemah. Orang-orang ini masih meremehkan galaksi surgawi di wilayah paling utara. Aku ingin tahu, berapa banyak orang yang akhirnya akan meninggal di sini. Tetua pertama Zhu Li menggelengkan kepalanya dan berkata. Di masa lalu, aku datang ke tempat ini dan menemukan Celestial Tempest. Pada saat itu, meskipun aku sudah berada di tahap samsara, aku masih terluka parah. Setelah aku berhasil melarikan diri, aku harus menghabiskan beberapa tahun untuk memulihkan diri, dan mengeluarkan angin yang telah menyerang tubuh aku, ucap Zhu Li. Ketika Lin Dong mendengar ini, meskipun dia sudah siap, ekspresi serius di matanya menjadi lebih suram. Lagi pula, dia tidak akrab dengan tempat ini. Terlebih lagi, meskipun dia tahu bahwa angin di tempat ini sangat kuat, dia tidak menyangka kalau angin itu akan sekeras ini. Selain itu, ada banyak binatang iblis yang berasal dari zaman kuno, yang berada di wilayah paling utara yang sepi ini. Meskipun binatang iblis ini tidak terlalu cerdas, mereka memiliki konstitusi yang unik dan sangat sulit untuk dihadapi. Sudah waktunya untuk memasuki dataran yang sunyi. Mari kita siapkan diri kita. Kita harus mengambil keuntungan dari kerumunan ini, karena itu akan membantu untuk membubarkan kekuatan Gales Surgawi. Mereka juga dapat membantu kita menghadapi binatang iblis di dalam. Liu Qing melihat ke kejauhan dan berkata. Meskipun dia adalah seseorang yang suka bertarung, dia tidak suka membuang energinya secara tidak perlu. Selain itu, dia jelas tahu seberapa kuat Gales Surgawi itu. Karena itu, dia tahu bahwa akan sangat merepotkan jika dia tertangkap oleh mereka. Mata Lin Dong juga tampak jauh. Di tempat itu, dia melihat bahwa Yuan Power yang tak terhitung jumlahnya telah meletus. Setelah itu, banyak figur cahaya ditembakkan dengan cara seperti belalang, sebelum mereka menyerbu ke dataran terpencil yang dipenuhi dengan angin kencang yang kuat. Saat ini, masih ada beberapa teriakan menyedihkan yang dipancarkan secara samar-samar. Namun, mereka sangat samar dan hampir tidak terdengar karena banyak raungan di belakangnya. Suku 9 Phoenix akan segera bergerak. Berdiri di sampingnya, Marten kecil tiba-tiba berkata. Setelah itu, Lin Dong melirik dengan sudut matanya, dan melihat bahwa sekelompok cahaya tiba-tiba muncul di tangan sesepuh pertama Moody dari suku 9 Phoenix. Setelah klaster cahaya itu menghilang, itu benar-benar berubah menjadi kipas berwarna hitam. Kipas itu ditutupi dengan simbol kuno. Selain itu, setiap kali dia mengepakkan kipas itu, kekuatan misterius akan dipancarkan dan itu akan menyebabkan ruang di sekitarnya sedikit terdistorsi. Kipas bulu feathers menekan iblis, ucap Lin Dong yang sedikit terkejut ketika melihat ini. Item itu berada di peringkat ke-14 pada peringkat objek ilahi kuno, dan telah membunuh banyak Imo selama era kuno. Tanpa diduga, objek ilahi seperti itu benar-benar mendarat di tangan suku 9 Phoenix. Suku 9 Phoenix suka mengumpulkan benda-benda suci kuno. Oleh karena itu, mereka memiliki banyak harta di suku mereka. Tetua pertama Zhu Li berseru tanpa sadar setelah melihat kipas hitam di tangan Moody. Benda yang benar-benar kuat pada peringkat objek dewa kuno, itu adalah yang berada di peringkat 10 besar. Hanya barang-barang itu yang dibuat secara pribadi oleh simbol leluhur. Yang lain mungkin kuat, tetapi mereka masih kurang jika dibandingkan dengan 10 item top. Lin Dong mengerutkan bibir dan berkata, ya, 10 item teratas pada ranking objek ilahi kuno, itu memang merupakan objek ilahi kuno terbaik. Namun, berdasarkan apa yang aku ketahui, Tuan leluhur simbol hanya menciptakan 9 dari mereka. Tetua pertama Zhu Li merenung sebelum berbicara. Oh, Lin Dong berkedip. Kemudian, dia dengan cepat bertanya dengan suara penasaran. Objek ilahi kuno pamungkas peringkat atas tidak diciptakan oleh simbol leluhur. Kalau begitu, apa sebenarnya itu? Tanya Lin Dong. Ini, aku tidak tahu, jawab tetua Zhu Li sambil tertawa pahit. Ini adalah sesuatu yang dia pelajari dari teks-teks kuno di sukunya. Objek ilahi kuno ulung berperingkat tertinggi sangat misterius dan tak terduga. Meskipun demikian, ada kemungkinan bahwa sebagian besar ahli yang kuat di zaman kuno tidak tahu banyak tentang hal itu juga. Keingintahuan di hati Lin Dong tumbuh. Namun, ini bukan waktunya untuk membahas hal ini. Moody meliriknya dan terkekeh setelah dia mengeluarkan Heaven Feathers Devil Suppressing Fan.
Kemudian, yang terakhir sentakan pergelangan tangannya, sebelum kipas hitam memancarkan penghalang cahaya hitam berputar dan hadir di penghalang itu, dan fluktuasi dari putaran itu cukup mirip dengan galaksi langit di dataran terpencil. Ayo pergi, Moody mengeluarkan teriakan rendah. Penghalang cahaya hitam mengambil anak buahnya sebelum mereka langsung memasuki dataran terpencil, yang dipenuhi dengan angin kencang yang kuat. Hahaha, Zuli, kita juga akan bergerak dulu, ucap Kun Yuan. Tetua pertama dari suku Kunpeng, Kun Yuan, juga tertawa keras dari jarak yang cukup dekat. Kemudian, dia menangkupkan tangannya ke arah tetua pertama Zuli. Segera setelah itu, ruang di depannya menjadi terdistorsi sebelum mereka berlima mengambil langkah maju dan menghilang secara misterius. Suku Kunpeng dilahirkan dengan kemampuan untuk merobek ruang. Betapa beruntungnya, ucap tetua pertama Zuli sambil tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Lalu dia melanjutkan, ayo pergi juga, ucap Zuli. Setelah dia berbicara, dia siap untuk bergegas keluar langsung. Namun, dia dengan cepat dihentikan oleh Lindong, yang terakhir tersenyum sebelum dia mengepalkan tangannya. Kemudian, sebuah istana kuno miniatur muncul dalam sekejap. Tetua pertama, tidak perlu terburu-buru. Suku 9 Phoenix memiliki harta mereka sendiri, dan aku juga punya nih, kita bisa bersembunyi di dalam istana ilahi misteriusku. Terlepas dari seberapa menakutkan Gales surgawi itu, mereka tidak bisa menyakiti kita. Selain itu, ini akan memungkinkan kita untuk menghindari kelelahan kekuatan Yuan kita, ucap Lindong sambil tersenyum. Istana ilahi yang misterius menempati peringkat ke-10 pada peringkat objek dewa kuno. Tetua pertama Zuli memiliki penglihatan yang luar biasa, dan dia bisa mengenalinya pada pandangan pertama. Segera, sedikit kejutan muncul di wajah Manula itu. Memang benar, jawab Lindong sambil tertawa. Dia melambaikan tangannya sebelum istana ilahi misterius berkembang dengan angin, dan tumbuh hingga beberapa ratus kaki. Lindong adalah orang pertama yang bergegas masuk. Setelah itu, Little Marten, Little Flame, dan sisanya mengikuti. Hahaha, ini jauh lebih nyaman. Kami secara alami harus menggunakannya. Ucap Liu Qing sambil tertawa terbahak-bahak. Bersama dengan Duan Tao dan yang lainnya, mereka masuk juga. Tetua pertama Zuli juga tersenyum sebelum dia mengikuti di belakang. Setelah mereka semua masuk, cahaya terang meletus dari atas istana ilahi misterius. Setelah itu, suara gemuruh muncul sebelum itu menyerbu ke dataran sunyi di depan tak terhitung pasang mata yang iri. Setelah kelompok Lindong pergi, para ahli yang tersisa juga mulai melepaskan berbagai teknik. Cahaya menyilaukan menutupi seluruh tempat, memberikan penampilan yang penuh warna. Sementara itu, dataran tandus yang semula sepi, kini juga menjadi sangat hidup. Sementara berbagai ahli sedang menuju ke dataran sunyi, ruang di puncak gunung di luar dataran sunyi tiba-tiba menjadi terdistorsi. Segera setelah itu, jejak-jejak ki hitam gelap dan pekat muncul keluar sebelum mereka langsung berubah menjadi sosok hitam buram. Ketika sosok hitam itu melihat pemandangan spektakuler di dataran terpencil yang jauh, senyum kejam muncul di sudut bibirnya yang tertutupi di bawah kabut hitam. Ghost Abyss King, ucap seseorang. Suara acuh tak acuh dipancarkan dari dalam kabut hitam. Segera, ruang di belakangnya dengan cepat menjadi terdistorsi. Segera setelah itu, sosok hitam lain muncul. Sosok hitam ini membungkuk dengan lembut setelah dia muncul dan sikapnya sangat sopan. Informasi telah menyebar agak cepat kali ini. Dengan peristiwa besar yang terjadi di wilayah iblis, bagaimana mungkin penjara iblis kita tidak terlibat? Sosok manusia kabut hitam itu berkata dengan senyum tipis. Kursi ke-10 Raja, apa yang harus kita lakukan? Sepertinya ahli tahap reinkarnasi tidak dapat memasuki ranah Devouring Master. Sosok hitam bernama Ghost Abyss King dengan lembut bertanya. Hahaha, tanganku mungkin diikat jika master yang melahap itu masih hidup. Sayangnya, dia sudah mati. Karena itu, apa yang bisa dia lakukan? Jawab seorang. Sosok kabut hitam itu tersenyum tipis. Mata tanpa emosinya menatap ke pemandangan yang jauh sebelum dia tertawa pelan. Saat ini, ada banyak ahli top dari wilayah iblis yang berkumpul di sana. Aku ingin tahu seberapa lemah daerah iblis jika kita membunuh mereka semua, ucap Ghost Abyss King. Hehe, teknik Ten Seed King luar biasa. Orang-orang ini adalah semua elit dan pilar berbagai faksi di wilayah iblis. Jika mereka semua lenyap, itu mungkin akan sangat menyakiti faksi-faksi itu, ucap The Ghost Abyss King sambil tertawa dengan kejam. Apalagi, jika kita memasuki ruang yang hancur, bahkan para ahli tahap reinkarnasi di wilayah iblis tidak akan dapat mendeteksi apapun. Ini adalah kesempatan yang sangat baik bagi kita untuk bertindak, ucap Raja Hantu Abis. Sosok kabut hitam itu mengangguk.
Kemudian, dia bertanya, kita harus memiliki cukup orang untuk perjalanan ini, ucap seorang. The Ghost Abyss King tertawa pelan. Dia melambaikan lengan bajunya, sebelum ruang di sekitarnya berdesir. Kemudian, 3 sosok hitam lainnya muncul. Selain itu, riak-riak di sekitar ketiganya tidak sedikit lebih lemah dari miliknya. Heaven Illusion King, Earth Illusion King, Darkness Abyss King, menyapa Raja Kursi ke-10. 3 sosok itu membungkuk ke arah sosok kabut hitam pada saat mereka muncul. Mereka bertiga semuanya adalah Raja Yimo. Dengan kata lain, ada total 4 ahli tahap reinkarnasi asli. Ya, aku pikir ini sudah cukup, ucap Raja Hantu Abis. Sosok kabut hitam akhirnya tersenyum samar ketika melihat ini. Kemudian, dia melambaikan lengan bajunya sebelum menghilang dengan cara yang aneh. Hahaha, penjara iblisku sudah merendah selama bertahun-tahun. Sudah waktunya untuk melakukan sesuatu yang hebat, gumam Raja Hantu Abis. Suara gumaman dingin yang tak berujung perlahan-lahan menyebar di seluruh tempat setelah mereka menghilang, dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.